Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ilsa Altovia dari kelas 5 CPGSD. Nah, sekarang saya sudah bersama seorang narasumber yang akan saya wawancarai dan bertanya-tanya seputar pekerjaan. Nah, baik, langsung saja teman-teman. Di sini saya sudah bersama narasumber. Mungkin kita tanya terlebih dahulu nih. Coba Teh bisa untuk perkenalkan namanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dida Wahida. Halo teman-teman. Ya, nah Teh Dida mau bertanya nih, Teh Dida itu pekerjaannya apa sih? Oke, sebenarnya saya itu mahasiswa ya teman-teman, semester 5. Saya mengambil jurusan PG PAUD. Selain itu saya juga bekerja di salah satu taman kanak-kanak sebagai guru kelas. Saya juga seorang pengajar di salah satu bimbel di Sumedang, yaitu Bimbata. Kemudian saya juga memiliki usaha, yaitu membuka toko baju, perabot, dan lain-lain. Nah, ya, wah tampaknya sangat multitasking sekali gitu ya Teh Dida ini, bisa menjadi seorang guru, bisa menjadi seorang pengusaha gitu ya, dan juga tentunya menjadi guru bimbel juga gitu ya Teh. Nah, boleh dong Teh diceritakan gitu bagaimana sih perjuangan atau proses Teh Dida gitu dalam merintis usaha ini? Oke, baik. Sebenarnya kalau misalnya usaha itu kan, apalagi kalau jualan, biasanya kan itu lebih banyaknya karena hobi dan kebiasaan gitu ya. Termasuk saya juga karena dari kecil gitu ya, dari SD udah berjualan, kayak bawa es teh gitu ya, kalau ke sekolah bawa pakai termos. Terus dilanjut SMP juga, saya berjualan kayak jualan seblak, kerudung kayak gitu. Dan SMA mulai membangun all shop gitu ya, karena mulai SMA juga saya sudah membiayai sekolah sendiri, sampai akhirnya sekarang kuliah juga saya membiayai kuliah sendiri, sehingga banyak tuntutan gitu. Mungkin itu juga yang menjadi motivasi untuk saya terus berkembang gitu ya dalam usaha saya, karena memang biayanya itu kan dari SMA ke jenjang kuliah itu mungkin perbedaannya sangat signifikan gitu ya. Mungkin kalau kuliah itu memang lebih besar biayanya dari sekolah SMA, sehingga penghasilan juga memang harus lebih besar gitu. Akhirnya saya juga memutuskan untuk mencari supplier-supplier supaya banyak barang yang bisa saya jual, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa membuka toko. Ya, wah ternyata perjuangannya itu dari kecil terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Mungkin Teh Dida dari menjual makanan gitu ya sejak SD, kemudian sampai sekarang memiliki toko gitu ya sebesar ini. Wah sangat luar biasa ya teman-teman semua. Nah, mengapa sih Teh Dida lebih memilih membuka online shop gitu dari sebelum-sebelumnya? Oke, pertama mungkin yang seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa jualan itu kalau sudah terbiasa nantinya akan menjadi hobi gitu ya. Sehingga ya memang terbiasa gitu, kalau kemana-mana pun atau kalau dimanapun, kalau nggak jualan itu ya rasanya beda gitu ya. Terus juga saya sudah merasakan bahwa memiliki usaha sendiri itu memang rasanya beda gitu ya, karena kalau saya juga kan bekerja ya di tempat orang lain, dan dimana di tempat orang lain itu saya sebagai karyawan, sehingga ya yang namanya karyawan mungkin mau tidak mau harus menuruti apa perintah dari atasannya, harus bekerja sesuai perintah arahan atasannya gitu ya. Nah, kalau punya toko sendiri atau punya usaha sendiri itu kan kita yang mengelola dan kita yang mengatur gitu ya, sehingga memang kita bekerja ya sesuai arahan kita dan sesuai kemampuan kita, tanpa ada tekanan dari siapapun. Mungkin mau nanya lagi nih Teh Dida, kira-kira apa sih pesan yang mau disampaikan atau berikan motivasi untuk teman-teman di luar sana yang mau menggapai cita-citanya, yang mau bekerja mungkin seperti Teh Dida ini? Ya, baik, untuk teman-teman semuanya, apapun pekerjaan kalian, baik itu misalnya menjadi guru seperti saya, atau misalnya menjadi dokter, tapi jangan lupa untuk mempunyai usaha sampingan, karena yang namanya pekerjaan itu kan ya seperti yang disebutkan saya tadi, kita tidak tahu kapan, misalnya sampai kapan kita bekerja. Tapi yang namanya usaha, insya Allah kalau kitanya emang tekun dan terus semangat, insya Allah usahanya memang akan selalu
maju gitu ya, dan akan selalu bertahan. Beda dengan pekerjaan yang ada masanya kita mungkin membuat kesalahan kemudian akan dikeluarkan, atau kita tidak menuruti aturan kita juga akan dikeluarkan, sehingga kita memang memerlukan yang namanya usaha sampingan untuk jaga-jaga gitu ya kalau terjadi sesuatu apapun. Apalagi kalau jualan itu kan memang tidak butuh skill ya, yang namanya jualan itu mungkin hanya butuh terlatih gitu. Kalau kita memang udah sering jualan, insya Allah juga bakalan punya skill gitu. Jadi tanpa harus kayak misalnya kalau pekerjaan sebagai guru, oh kita harus sekolah guru. Kalau misalnya pekerjaan dokter, kita harus sekolah dokter. Tapi insya Allah kalau buka usaha, kalau jualan insya Allah nggak harus ada sekolahnya, karena itu akan berjalan gitu seiring berjalannya waktu. Jam terbang juga mungkin dalam jualan itu insya Allah nanti akan semakin lancar jualannya. Nah, buat temen-temen yang baru memulai usaha gitu ya, yang baru membangun small business, terus semangat, jangan menyerah, karena kuncinya itu memang satu. Biasanya kan sekarang anak muda zaman sekarang punya small business, gak ada yang beli udah nyerah, punya baru jualan sekali dua kali gak ada yang beli udah nyerah. Karena sesuatu itu emang gak ada yang instan, semuanya butuh proses. Jadi terus aja semangat, jangan pantang menyerah. Insya Allah semua cita-cita kalian, kalau misalnya kalian tekun, akan tercapai pada waktunya. Ya, wah sangat luar biasa ya teman-teman semua. Mungkin dari Teh Didah ini selain menjadi seorang mahasiswa, beliau juga menjadi apa ya, seorang guru, terus juga banyak sekali gitu ya usaha-usaha sampingannya ya. Mungkin karena meminimalisir kalau misalnya di A yang tidak apa ya, tidak berjalan, mungkin masih ada B, masih ada C, masih ada D, dan masih banyak lagi mungkin. Nah, buat teman-teman gitu ya, barangkali ada yang mau belanja-belanja mungkin ya, Teh Didah bisa langsung saja. Ada Instagramnya barangkali Boleh, ya? ada. Kalau untuk Instagram tokonya langsung aja ya di follow @bydidah.id. Nah, terus juga mungkin yang dekat-dekat sekitaran Sumedang bisa langsung nih datang ke tokonya gitu ya, karena di sini sangat banyak sekali ada perabotan mungkin ya, ada barang-barang, ada baju dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja Teh Didah, terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian ya teman-teman dari saya bersama Teh Didah. Bye. Nah, baik teman-teman semua, di sini saya sudah bersama seorang narasumber kedua. Mungkin adalah seorang anak SD gitu ya teman-teman, akan bertanya nih seputar pekerjaan gitu ya, ataupun cita-cita. Mungkin langsung saja. Nah, mungkin langsung saja kita tanya-tanya ya. Perkenalkan, namanya siapa? Natasha Dwi Atifa. Nah, Natasha Dwi Atifa, panggilannya siapa? Dwi. Dwi. Nah, untuk Dwi ini kelas berapa nih? Kelas 4. Nah, kelas 4. Terus mau nanya, cita-cita Dwi jadi apa? Jadi guru. Jadi guru. Ini kenapa ingin menjadi guru? Karena ingin seperti kakak dan mama saya. Nah, mungkin ya ingin menjadi seperti kakak dan mamanya. Mungkin dari tadi ya, sebelumnya kita telah mewawancarai kakaknya yang sebagai guru TK ya, betul? Ya. Kemudian kalau mamanya juga sebagai guru apa? Guru PAUD. Oh, guru PAUD. Nah, mungkin dari Dwi juga ingin ingin menjadi guru itu memang karena ingin seperti kakak dan mamanya gitu ya, mendidik anak-anak mungkin seperti itu. Nah, untuk Dwi sendiri semoga cita-citanya tercapai gitu ya, ingin menjadi seorang guru. Terus juga mungkin Dwi harus belajar lebih giat lagi gitu ya, agar cita-cita Dwi bisa tercapai. Nah, mungkin sekian obrolan dari kita berdua. Terima kasih teman-teman semua. Dadah.